야옹. 형, 좀만 서. Dengan latar belakang di sebuah sekolah SMA, kisah ini akan berfokus pada cerita tentang pembulian yang dilakukan oleh beberapa anak-anak orang kaya yang terjadi di salah satu SMA di Korea Selatan. Han Sok-kang merupakan salah satu pelajar yang kerap melakukan penindasan terhadap anak-anak yang bersekolah di sana, ditemani oleh beberapa pengikutnya yang juga bersekolah di sana. Tiap harinya, dia sering melakukan penindasan tanpa ada satu orang pun murid ataupun guru yang berani untuk menegurnya atau memberikan hukuman kepadanya. Go Jin Hyung merupakan salah seorang murid yang selalu mendapatkan penindasan di setiap harinya oleh Hanso bersama dengan para pengikutnya. Cerita beralih ke seorang guru magang yang baru saja dipekerjakan di sana bernama So Simin. Simin merupakan seorang guru honorer yang memutuskan untuk bekerja di sekolah SMA Muyong dan berharap menjadi guru tetap di sekolah itu. Saat berada di dalam kamar mandi, Simin tak sengaja mendengarkan pembicaraan para guru yang juga berada di kamar mandi bernama Lee Jae-kyung dan Ye Sung. Mereka tampak sedang membicarakan seorang guru yang telah mati di meja yang dipakai oleh Simin. Simin lalu mencoba mencari informasi melalui internet dan ditemukan fakta kalau guru itu mati karena bunuh diri setelah mendapatkan perilaku intimidasi dari beberapa siswa. Dan bahkan para guru di sana menganggap kalau sebenarnya itu adalah hal yang wajar, yang tentunya agak membuat Simin terkejut. Jae-kyung lalu bertemu dengan Simin di lorong sekolah yang langsung mengajaknya ke suatu ruangan untuk membicarakan satu sisi gelap yang ada di sekolah itu. Di dalam sana, Jae-kyung lalu menunjukkan sebuah video di mana geng Hanso yang terlihat sedang menindas seorang nenek-nenek penjual kimbap dan diselamatkan oleh cucunya yaitu Jin Hyung. Jae-kyung lalu bercerita tentang Hanso yang merupakan seorang murid pindahan dari sekolah lain dengan kasus perkelahian dengan teman sekolahnya hingga mengalami kecacatan. Jae-kyung juga berharap kepada Simin sebelum dia menjadi guru resmi di sini, dia meminta Simin untuk menutup matanya dan tidak mendengarkan segala apapun yang terjadi di sekolah ini serta segala konflik atau pertengkaran yang terjadi di sini. Dia meminta Simin untuk tidak ikut campur urusan mereka. Saat malam harinya, terlihat Simin telah berada di dalam sasana tinju dan temannya yang merupakan polisi bernama Lee Kwang-jung. Lee Kwang-jung mendekatinya untuk melakukan sparring, latihan bersamanya karena ternyata Simin adalah seorang instruktur tinju di tempat itu. Simin dulunya adalah seorang atlet tinju yang menguasai judo dan juga taekwondo, seorang bintang muda yang sangat menjanjikan. Namun karena ayahnya, Simin kehilangan mimpi-mimpinya sebagai petinju profesional karena dulu ayahnya mempunyai hutang yang sangat banyak sehingga hampir kehilangan sasana tinju miliknya. Dan berkat perjuangan Simin yang mengorbankan segalanya selama 10 tahun belakangan ini, membuat sasana tinju itu tetap bisa bertahan. Saat Simin akan pulang dari sana, dia melihat beberapa topeng hewan berada di tempat itu. Lee menduga kalau itu adalah topeng milik anak-anak yang sengaja ditaruh di sana oleh ayah Simin. 어때? 나 잘 어울리지 않아? 야옹. Keesokan harinya, Simin mulai mengajar di SMA Moyung. Dia nampak sangat percaya diri. Dia sangat ceria di sekolah itu. Bahkan ketika dia melihat beberapa siswa yang sedang merokok, dia berpura-pura tidak melihatnya. Semua itu agar dia bisa segera mendapatkan rekomendasi untuk menjadi guru resmi di sekolah itu. 듣는다는 건 일단
인생을 바꿀 수도 있다는 것이다. Terlihat di salah satu sudut sekolah itu, beberapa pelajar sudah mencoba untuk menindas salah seorang murid di sana. Dan ternyata itu adalah geng Hanso yang mencoba untuk menindas Jin Hyung. Si Min yang melihat itu mencoba untuk menyelamatkannya, namun ia teringat perkataan dari Jae Kyung yang lalu membuatnya mengurungkan niatnya itu. Tetapi hati nuraninya berkata lain. Si Min pun nekat untuk masuk ke dalam sana. Namun Byung Jin yang juga berada di sana menahannya dan mengatakan untuk tidak berurusan dengan Hanso karena keluarga Hanso adalah donatur terbesar di sekolah itu. Ayahnya adalah seorang kepala kejaksaan, sedangkan ibunya seorang pengacara dan pamannya adalah seorang kepala biro kepolisian. Jadi percuma saja untuk menghentikan Hanso karena bagaimanapun kesalahannya di sekolah itu, dia akan selalu benar. Mendengar itu agak membuat Si Min ragu untuk menolong Jin Hyung. Namun Si Min ternyata mempunyai rencana untuk menyelamatkan Jin Hyung tanpa disadari oleh Hanso. 가자! 오케이, 정확하게 들어갔어. Si Min segera memerintahkan Jin Hyung untuk segera pergi ke kelasnya dan dia pun juga meminta maaf kepada Hanso karena tidak melihatnya saat dia sedang berjalan. Hanso nampak sangat kesal karena rencananya untuk menendang kepala Jin Hyung gagal serta dia juga tidak mengetahui siapa Si Min sebenarnya. Wo Min lalu mengatakan kalau Si Min adalah guru baru, pengganti guru yang telah mati karena ulah Hanso. Hanso yang mendengar itu marah karena dia merasa mantan gurunya itu mati bukan karena dia, tapi karena bundir. Meskipun dulu dia sering menindas gurunya itu. Di suatu tempat, terlihat Byung Jin sedang memperagakan keahliannya dalam berkelahi di hadapan seorang laki-laki bernama So Yong Taek, yang ternyata adalah ayah Si Min. Ayahnya itu bekerja sebagai kurir pengiriman di restoran ayam goreng milik temannya bernama Su Sang-wook, yang dulunya juga adalah seorang petinju. Soyung lalu bercerita kalau dulu dia mempunyai murid yang sangat berbakat, namun karirnya hancur karena kesalahan yang dibuat oleh ayahnya. Keesokan harinya, Si Min menemui Jin Hyung untuk menanyakan tentang pemburian yang selama ini telah menimpanya. Jin Hyung lalu mengatakan kalau dia sudah berupaya untuk melaporkan perundungan itu ke pihak sekolahan, namun tanggapan mereka hanya biasa saja. Bahkan pihak sekolahan pun tidak berani untuk menghukum Hanso beserta para pengikutnya. Jin Hyung bahkan sudah menelepon polisi, namun polisi mengatakan bahwa tidak ada bukti kalau Hanso adalah pelakunya. Dia juga tidak berniat untuk pindah sekolah, karena itu semua bukan kesalahannya dia. Dan dia hanya menginginkan Hanso untuk dihukum karena perbuatannya itu. Mendengar itu, Si Min pun bingung karena Jin Hyung memohon bantuan kepadanya. Namun dia tidak sanggup untuk berbuat apa-apa karena di sekolahan itu dia hanyalah guru cadangan. Bahkan orang tua Hanso kerap mengirimi makanan yang enak-enak kepada guru-guru di sana sehingga mereka semua menutup mata mereka dengan apa yang diperbuat oleh Hanso. Malam harinya, Si Min memikirkan bagaimana nasib dari Jin Hyung selanjutnya. Lalu dia pun teringat tentang masa lalunya saat dulu dia kalah di final tinju wanita. Ayahnya sangat marah karena hal itu, sebab dia bisa memenangkan pertarungan final itu dengan mudah. Dan mengatakan kalau dia bukan putrinya lagi karena putrinya sudah meninggal di atas ring. Saat jam istirahat, Si Min menemui Hanso dan kawanannya di atap sekolahan. Si Min lalu berbicara kepada Hanso untuk tidak lagi menindas murid-murid lainnya di sekolah itu. Hanso marah mendengar itu dan mengatakan bahwa Si Min harus menjauh jika tidak ingin mempunyai masalah di sekolah itu. Tak lama setelah itu, dia dan juga guru-guru lainnya mendapatkan notifikasi tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang siswa yang menyebabkan banyak siswa dan guru menderita, yang tentunya membuat guru-guru di sana sangat terkejut bagaimana berita ini bisa bocor, dan lalu ibu tiri Hanso yang marah karena berita itu pun datang ke sekolahan untuk menanyakan siapa murid yang telah mengadukan itu kepada komite pendidikan. Kepala sekolah dan para guru pun tidak berani untuk melawannya, yang kemudian Si Min lalu berinisiatif untuk meminta maaf
kalau dialah yang telah mengadukan itu kepada komite pendidikan. Simin pun tak berdaya di hadapan ibu tiri Hanso dan menyadari kalau saat ini dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Hanso. 어디서 굴러먹다 온 개뼈다. 죄송합니다, 어머님. Di ruang kepala sekolah, Hanso menanyakan bagaimana nasib dari Simin. Sang kepala sekolah pun mengatakan kalau dia akan memecat Simin dari sekolah itu. Namun, Hanso malah menahannya dengan mengatakan kalau dia memecat Simin, dia tidak akan bisa bermain dengannya. Kepala sekolah pun menuruti keinginannya untuk tidak memecat Simin. Terlihat Simin sangat frustasi dengan kejadian yang telah menimpanya. Dia pun bertanya kepada Ri, apakah Hanso bisa mendapatkan hukuman dengan segala perilakunya yang telah dia lakukan. Ri menjawabnya kalau masalah ini terlalu kompleks. Meskipun ada beberapa laporan mengarah kepadanya, namun tidak ada bukti langsung yang mengarah kepada Hanso. Serta Jin Hyung juga bisa saja menjadi tersangka karena telah mencemarkan nama baik. Mendengar jawaban itu, Simin semakin frustasi. Namun dia senang karena Lee sudah berusaha untuk membantunya. Tak jauh dari tempat itu, terlihat ayah Simin sibuk bekerja untuk mengantarkan anak-anak pulang ke rumah mereka masing-masing. Simin yang melihat ayahnya nampak tidak senang meskipun ayahnya mencoba untuk menghiburnya. Dia lalu pergi dari sana meninggalkan ayahnya. Saat Simin sedang duduk di sebuah toko kelontong, tiba-tiba Hanso dan kawanannya muncul di depannya. Mereka pun mengganggunya dan mengatakan sekeras apapun usaha Simin untuk melawannya, dia akan tetap berada di puncak dan Simin harus menuruti segala permainan yang akan mereka mainkan. Simin pun teringat dengan ucapan Jae-kyung kalau kekerasan yang telah dilakukan oleh Hanso jangan pernah untuk mencampurinya lagi karena itu akan menjadi kekalahan Jin Hyung karena dia akan berurusan dengan pengacara yang besar dan sebagai guru magang sebaiknya berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Selama perjalanan pulang, Simin terus berpikir tentang itu hingga dia tidak sengaja menabrak seorang laki-laki. Simin lalu meminta maaf karena telah menabraknya. Namun laki-laki itu malah memukul Simin. Mendapat pukulan yang terus-menerus dari laki-laki itu membuatnya marah dan akhirnya mendaratkan tendangan ke wajah laki-laki itu hingga dia pingsan dan lalu membuatnya memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. 한 대 더 쳐맞자. 어? 이런 씨발년. Saat Hanso sedang bermain basket, tidak sengaja dia tersenggol oleh orang yang juga bermain basket di sana. Hanso yang merasa terganggu lalu memutuskan untuk berkelahi dengan orang-orang yang ada di sana. Lalu tak jauh dari sana, Simin yang memantau keberadaan Hanso tersebut berniat untuk membalas perbuatan yang selama ini telah dilakukan oleh Hanso. Dengan menutupi wajahnya menggunakan topeng kucing, Simin pun ikut dalam perkelahian itu dan memulai perkelahiannya dengan Hanso. 단놈은 죗값을 치러야지. Polisi pun datang ke tempat itu untuk membubarkan keributan. Keesokan harinya, nampak Simin begitu sangat ceria dengan apa yang telah dilakukannya semalam. Bahkan berita tentang peristiwa pemukulan yang telah menimpa Hanso cepat menyebar di lingkungan sekolah itu, yang tentunya membuat banyak guru dan juga para murid sangat senang. Sesosok pria yang menggunakan topeng kucing menjadi pahlawan bagi mereka. Hanso yang telah sampai di kelas pun marah karena di mejanya tergambar sebuah topeng kucing. Para guru yang kebetulan melintas lalu mencoba menenangkan Hanso, namun dia nampak tidak peduli dan memutuskan untuk pergi dari sana. Hanso lalu melajukan mobilnya dengan sangat cepat hingga membuat teman-temannya takut. Mereka pun mencoba menenangkannya dengan melampiaskan semua kekesalannya terhadap Jin Hyung. Di sasana tinju miliknya, Simin sangat senang dengan karakter barunya.
Sementara Lee yang berada di sana mengingatkannya untuk tidak melanjutkan perbuatannya itu, yaitu berkelahi dengan muridnya sendiri, karena dia mengetahui kalau orang bertopeng kucing itu adalah Simin. Dia mengatakan kalau perbuatan itu sangat tidak cocok untuk pribadi Simin, karena dia bisa mendapatkan keadilan tanpa harus berbuat seperti itu. Di sebuah gedung, terlihat Jin Hyung dipaksa untuk melakukan permainan yang dilakukan oleh Hanso. Dia bertelanjang dada dan kepalanya ditutupi plastik sambil menuruni gedung itu. Lalu sampainya di bawah, dia pun berlari mencari perlindungan hingga sampailah dia di restoran milik Sang Buk. Mereka yang melihat itu lalu mencoba untuk memberikan pertolongan kepadanya. Beong Jin lalu segera bergegas menuju tempat Simin untuk meminta bantuan kepadanya. Dan di sana dia bercerita kalau Jin Hyung sedang ditindas oleh Hanso yang sekarang berada di tempat Sang Buk. Beo Jing juga mengatakan kalau dialah yang telah menelepon polisi saat berada di lapangan basket dan mengetahui kalau Simin adalah sosok di balik topeng kucing itu karena dia telah melihat semuanya. Sementara di restoran, Sang Buk melihat Jin Hyung dengan pandangan kosongnya. Namun setelah melihat pisau yang ada di hadapannya, Jin Hyung seperti mempunyai niatan untuk kembali ke tempat Hanso untuk membunuhnya. Di tempat biliar, nampak Hanso sangat senang karena Min Kyu telah merekam semua kejadian yang ada di sana. Hanso lalu menelepon temannya untuk meminta bantuannya mengedit video itu, lalu mempostingnya di internet. Min Kyu sepertinya nampak tidak begitu senang dengan ulah Hanso yang semakin hari semakin tak terkendali. Tak lama setelah itu, Simin nongol di tempat biliar itu dan pertarungan di antara Simin dan Hanso pun tak terhindarkan. Jin Hyung yang tiba di sana tiba-tiba mencoba untuk menusuk Hanso, namun Simin yang melihat itu mencoba menghentikannya, tetapi tangannya terkena tebasan pisau itu dan menyebabkannya kehilangan banyak darah. Singkat cerita, Simin yang kehilangan banyak darah telah berada di rumah sakit. Ayahnya dan juga Lee begitu sangat khawatir dengannya karena sayatan di tangannya itu hampir mengenai nadinya. Ayahnya yang melihat topeng kucing miliknya mencoba untuk membalaskan dendam kepada Hanso, sementara Simin yang sudah merasa baikan memaksakan untuk pulang dari rumah sakit itu karena dia berpikir Jin Hyung akan mengalami situasi yang sangat buruk karena mencoba untuk membunuh Hanso. Tak sengaja dia juga melihat ayahnya yang babak belur karena tadi mencoba melawan Hanso, dan tentunya itu cukup membuat Simin jengkel kepadanya. Selama perjalanan pulang menuju rumah, terlihat Soyung sedang mencoba meminta maaf kepada anaknya atas kejadian masa lalu mereka. Terlihat saat dulu Simin bertanding di final seleksi nasional untuk Olimpiade. Nampak Simin sangat unggul dalam pertandingan itu, namun di saat-saat akhir Simin mengundurkan serangannya sehingga lawan berhasil memukulnya hingga terjatuh. Ayahnya sangat marah dengan apa yang telah terjadi, namun ternyata sebelum pertandingan itu dimulai, ada seseorang yang menawarinya uang yang banyak untuk menutupi hutang-hutang ayahnya, asalkan dia kalah di pertandingan final itu. Ayahnya yang mengetahui itu pun marah dan menganggapnya seorang pecundang. Namun, ayahnya menyadari pengorbanan yang dilakukan oleh putrinya itu adalah untuk menyelamatkan keluarganya, dan dia pun meminta maaf kalau telah salah menilainya. Sementara di SMA Muyong, Hanso beserta kawanannya mencoba mencari petunjuk dengan memeriksa semua tangan murid-murid di sana. Apakah ada bekas luka sayatan di tangan mereka? Karena dia menyadari kalau sosok bertopeng itu berasal dari sekolahan. Namun setelah sekian lama mencari, Hanso tidak menemukan keberadaan orang itu. Hingga tak sengaja dia pun teringat Simin yang dengan begitu lincahnya menghindari murid-murid yang sedang melewatinya dan menghindari tabrakan di sebelah kirinya. Hanso lalu menggerebek Simin di ruangan guru dan dia mengatakan kalau orang yang selama ini dia cari adalah Simin, sang kucing bertopeng. Hanso juga penasaran kenapa kucing bertopeng itu menyelamatkannya. Ternyata dia hanya ingin menyelamatkan Jin Hyung agar terhindar dari hukuman. Hanso mencoba untuk membunuhnya di sana,
Namun setelah dia melihat selebaran festival sekolah, Hanso memutuskan untuk membunuhnya di atas ring dan dipertontonkan kepada semua murid dan juga guru-guru di sana. Kalau Simin tidak mau melakukan itu, dia akan menyerahkan video percobaan pembunuhan dari Jin Young terhadapnya dan menyerahkannya ke kepolisian. Beberapa hari kemudian, terlihat Jin Hyung berada di atap gedung untuk melakukan bundir, namun Simin mencoba menghentikannya dan mengingatkannya tentang neneknya yang begitu sangat menyayanginya. Jin Hyung seperti tidak mempunyai kekuatan untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi, namun Simin mengatakan kepadanya untuk tetap bertahan meskipun hidup ini tidak adil. 잘 지켜드렸어. 너 잘못한 거 없어, 진영아. 유아이가 진짜 오늘 다시 나타나는 거야? Hari festival pun dimulai. Terlihat Beongjin sangat bersemangat dengan memberikan semua orang topeng kucing untuk menyemangati Simin. Baik Hanso dan juga Simin telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik untuk hari ini. Pertarungan di antara mereka pun dimulai. Nampak di awal-awal pertandingan, Simin sangat kewalahan menghadapi Hanso. Hingga semua penonton pun terkejut karena rambut Simin terurai. Ternyata di belakang topeng itu adalah seorang wanita. Namun dengan semangat demi orang-orang yang telah menjadi korban Hanso, Simin berhasil memukul balik Hanso yang kemudian sengaja melepaskan topengnya yang tentunya membuat kaget semua orang yang ada di sana. Pertarungan yang panjang itu pun berakhir. Simin mampu menendang Hanso keluar dari ring hingga berlutut di depan Jin Hyung. Simin memintanya untuk meminta maaf kepada Jin Hyung, namun dia terlihat masih sangat angkuh dan menolak untuk meminta maaf kepadanya. Beberapa hari kemudian, Simin dan Jin Hyung berada di kantor polisi untuk memberikan laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Hanso, dan tak lama kemudian Min Kyu pun datang ke sana untuk memberikan bukti video kekerasan yang selama ini Hanso lakukan. 학교의 기간제 교사 용모 씨, 한모 씨를 포함해 미성년도 5. 생각은 없으십니까? Di sekolahan, kini terlihat Simin menjalani pekerjaan barunya sebagai instruktur senam setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Dan lalu film pun berakhir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton rangkuman film ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya guys. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.